Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Bau anyir darah pertama kali tercium saat fajar baru saja memecah kegelapan di desa Sumbersari, sebuah permukiman terpencil yang diapit oleh rimbunya hutan Kalimantan Timur. Bukan darah hewan kurban, melainkan darah ayam-ayam kampung yang tergeletak kaku di pekarangan rumah. Leher mereka berlubang kecil, seolah ada jarum raksasa yang menyedot habis kehidupan dari tubuh mereka. Tidak ada yang hilang, hanya nyawa. Di saat yang sama, di beberapa rumah panggung yang berjauhan, para ibu hamil terbangun dengan jantung berdebar, bersumpah mendengar suara aneh di atap. Bukan tikus, bukan pula dahan tumbang, melainkan seperti kepakan sayap basah yang mendarat tanpa suara, lalu menghilang. Desa itu mulai resah, sebuah teror tanpa wujud telah datang. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Usia kandungannya yang memasuki bulan ke-9 membuat segalanya terasa berat. Suaminya, Rahman, sudah terlelap di sampingnya. Napasnya teratur. Di luar, suara jangkrik dan serangga hutan bersahutan menciptakan orkestra alam yang biasanya menenangkan. Namun malam ini terdengar seperti bisikan ancaman. Anissa mengelus perutnya yang membuncit, merasakan gerakan kecil dari dalam. "Sehat-sehat ya, Nak," bisiknya lirih. Angin malam yang menyusup dari celah dinding papan membuat bulu kuduknya meremang. Ia menarik selimut lebih tinggi. Beberapa hari terakhir, cerita tentang ayam-ayam mati milik Pak Lurah dan beberapa warga lain menjadi buah bibir di warung kopi hingga di antara ibu-ibu yang mencuci di sungai. Semuanya mati dengan cara yang sama, kehabisan darah. Gedebuk. Tiba-tiba, suara benda berat jatuh di atap seng rumah mereka membuat Anissa terlonjak kaget. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Itu bukan suara buah nangka yang jatuh. Ini lebih lembut, lebih hidup. Ia menahan napas, telinganya awas. Sunyi. Mungkin hanya perasaannya saja. Rahman bahkan tidak bergerak sedikit pun. Anissa mencoba memejamkan mata, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya yang liar karena terlalu banyak mendengar cerita seram. Namun kemudian terdengar lagi, suara gesekan pelan seperti sesuatu yang merayap di atas seng, diikuti bunyi kepakan yang aneh dan teredam. Anissa mencengkram lengan Rahman, mengguncangnya pelan. Kang Rahman, bangun." Desisnya bergetar. "Ada apa, Nisa?" tanyanya dengan suara serak. Di atap, ada suara," bisik Anissa. Rahman terdiam, menajamkan pendengarannya. Hening, hanya desau angin yang terdengar. "Tidak ada apa-apa, kamu mimpi buruk mungkin," ujarnya menenangkan, lalu menarik Anissa ke dalam pelukannya. Meski merasa sedikit lebih aman, Anissa tahu apa yang didengarnya tadi bukanlah mimpi. Di luar sana, di pekatnya malam desa Sumbersari, sesuatu yang mengerikan sedang mengintai. Sesuatu yang sama, yang mungkin telah menghisap darah ayam-ayam malang itu. Keesokan paginya, berita tentang suara aneh di atap rumah Rahman menyebar cepat. Bu Midah, bidan desa yang telah membantu kelahiran puluhan anak di kampung itu, datang berkunjung. Wajahnya yang keriput namun teduh tampak serius. "Kamu harus hati-hati, Nisa," kata Bu Midah sambil memijat kaki Anissa yang bengkak. "Orang hamil tua itu wangi, banyak yang suka." Rahman yang sedang menyeruput kopi di beranda mengerutkan kening. "Maksudnya wangi bagaimana, Bu Bidan?" Bu Midah menghela napas panjang. Ia menatap Rahman, lalu Anissa. "Kalian tahu cerita tentang kuyang?" Rahman hanya mengangguk ragu. Cerita itu lebih sering dianggap dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun setelah kejadian semalam, dongeng itu terasa begitu nyata.
Menurut orang tua dulu, Kuyang itu manusia, seorang wanita yang menuntut ilmu hitam demi kecantikan abadi. Tapi ilmunya haus darah, terutama darah bayi atau darah nifas ibu yang baru melahirkan. Saat beraksi, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya, terbang bersama organ dalamnya mencari mangsa. Anissa menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Cerita itu terdengar begitu mengerikan. Tiba-tiba dari jalan setapak di depan rumah mereka, muncul seorang perempuan. Namanya Ratmi. Ia pendatang baru di desa itu, seorang janda muda yang kecantikannya sering menjadi perbincangan. Kulitnya putih bersih dan senyumnya selalu tampak manis, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Permisi Bu Anissa," sapanya dengan suara lembut. Ia membawa sebungkus kue. Katanya sebentar lagi melahirkan ya, saya bawakan sedikit oleh-oleh. Anissa tersenyum kaku menerimanya. Namun saat tangan mereka bersentuhan, Anissa merasakan hawa dingin yang aneh dari jemari Ratmi. Tatapan Ratmi terpaku pada perut buncit Anissa. Sebuah tatapan yang terlalu intens, seolah sedang menatap makanan yang paling lezat. Bu Midah yang melihat interaksi itu hanya diam, namun sorot matanya menajam, penuh selidik. Setelah Ratmi berlalu, Bu Midah berbisik pada Rahman, "Jaga istrimu baik-baik, jangan biarkan dia sendirian, terutama di malam hari. Taburkan garam kasar dan serbuk merica di sekeliling rumah." Nasihat itu, yang terdengar seperti tahayul, kini menjadi satu-satunya pegangan bagi Rahman. Malam itu ia tidak tidur. Dengan parang di sisinya, ia berjaga di beranda. Matanya waspada menatap kegelapan yang menyelimuti desa. Hujan deras mengguyur desa Sumbersari tanpa ampun. Petir menyambar, sesekali menerangi hutan lebat di sekeliling desa. Di dalam rumah panggung yang sederhana itu, Anissa menjerit menahan sakit. Air ketubannya sudah pecah beberapa jam yang lalu. Bu Midah dengan sigap memberikan instruksi. Suaranya yang tenang menjadi sauh di tengah badai kepanikan. "Ayo Nisa, sedikit lagi, tarik napas panjang, dorong." Rahman memegangi tangan istrinya, membisikkan doa dan kata-kata penyemangat. Saat sedang fokus membantu, tiba-tiba pandangan Bu Midah tertarik ke jendela. Selama sepersekian detik di antara kilatan petir, ia bersumpah melihat seberkas cahaya merah melesat cepat di langit malam, bergerak tidak wajar menembus badai. Kerak, serak, serak. Suara itu datang dari atap, keras dan kasar, seperti cakar tajam yang menggores permukaan seng. Namun kali ini suaranya jauh lebih brutal. Di rumah seberang, Pak Udin, seorang lelaki parubaya, terbangun oleh suara gemuruh yang bukan berasal dari guntur. Penasaran, ia menyingkap tirai jendelanya dan menatap ke arah rumah Rahman. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dalam kilatan petir berikutnya, ia melihatnya. Teror itu benar-benar terlihat. Bukan burung, bukan kelelawar raksasa. Benda itu adalah kepala manusia, dengan rambut panjang tergerai basah dan organ-organ dalam yang menjuntai kemerahan berkilauan tertimpa cahaya kilat. Makhluk itu sedang mencakari atap seng dengan panik, berusaha mencari celah untuk masuk. "Kuyang, ada Kuyang di rumah Rahman!" teriak Pak Udin sekuat tenaga. Suaranya parau karena ketakutan. Teriakan itu memecah malam. Tiba-tiba, beberapa pintu rumah terbuka. Para lelaki yang terbangun segera menyambar apa saja yang bisa dijadikan senjata. Parang, bambu runcing, bahkan cangkul. Di dalam rumahnya, Rahman mendengar teriakan itu dan menjadi pucat pasi. Ia hendak berlari keluar, namun Bu Midah membentaknya. "Fokus di sini Rahman, jaga istri dan anakmu, biar warga yang urus di luar." Di luar, pemandangan itu sungguh kacau. Diterangi cahaya obor yang menyala di tengah hujan, beberapa pemuda desa melihat makhluk mengerikan itu. Terkejut karena aksinya diketahui, kepala itu melepaskan cengkeramannya dari atap dan melesat terbang ke kegelapan, mengeluarkan suara kepakan basah yang menjijikan. "Kejar! Jangan sampai lolos!" teriak Pak Lurah yang sudah bergabung. Maka dimulailah perburuan paling gila dalam sejarah desa Sumbersari. Puluhan warga berlari di jalanan becek, meneriakkan takbir sambil mengacungkan senjata mereka ke arah sosok mengerikan yang terbang tak menentu di antara pepohonan.
Makhluk itu tampak panik, sesekali menabrak dahan. Gerakannya tidak stabil. Ia seperti mencari jalan pulang. Di tengah hiruk-pikuk pengejaran di luar, Anissa menjerit sekuat tenaga. Sebuah jeritan panjang yang memecah segala suara. Dan tiba-tiba jeritan itu digantikan dengan suara tangis bayi yang nyaring dan melengking. Oek, oek. Pada saat yang bersamaan, para warga yang mengejar kuyang itu melihatnya melesat ke arah rumpun bambu di ujung desa, lalu lenyap ditelan kegelapan. Tangisan bayi yang baru lahir seolah menjadi lonceng kemenangan yang mengusir iblis malam itu. Fajar menyingsing dengan udara yang terasa segar, namun desa dipenuhi ketegangan sisa perburuan semalam. Kabar kelahiran putra Rahman dan Anissa disambut sukacita, tetapi semua orang lebih sibuk membicarakan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Ini bukan lagi dongeng, ini adalah kenyataan yang baru saja mereka hadapi. Pak Udin, sang saksi mata pertama, menceritakan detail wujud mengerikan itu dengan nafas terengah. Para pemuda yang ikut mengejar membenarkannya. Mereka semua sepakat satu hal, makhluk itu terbang dan menghilang di dekat area rumah Ratmi, si janda pendatang. Kecurigaan kini memiliki target yang jelas. Dipimpin oleh Pak Lurah, puluhan warga berjalan menuju rumah Ratmi. Mereka tidak lagi ragu. Setibanya di sana, mereka menemukan pintu rumahnya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Pak Lurah mendorongnya. Bau anyir darah samar-samar tercium dari dalam. Mereka menemukannya terbaring lemah di atas dipan bambu, tubuhnya menggigil hebat. Saat salah seorang ibu mencoba membantunya duduk, mereka semua terkesiap ngeri. Sekujur tubuh Ratmi penuh dengan luka gores yang dalam dan segar, seolah ia baru saja jatuh menimpa semak belukar berduri atau menabrak puluhan dahan pohon. Daun-daun basah dan lumpur masih menempel di rambutnya. Dan yang paling mengerikan, di sekitar lehernya terdapat memar-memar kebiruan yang melingkar, seolah kepalanya baru saja dipasang kembali dengan paksa dan tergesa-gesa. Ratmi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap warga dengan mata yang liar dan penuh kekalahan. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak pucat dan tirus. Ia meracau tidak jelas, menyebut-nyebut kata gagal, terang, dan sakit. Tiba-tiba, semua menjadi jelas. Luka gores itu adalah bukti kepanikannya saat dikejar warga, menabrak apa saja dalam kegelapan. Memar di lehernya adalah tanda penyatuan kembali yang tidak sempurna. Tidak ada yang perlu bertanya lagi. Di hadapan mereka, terbaringlah sang kuyang yang gagal. Sebuah pengakuan tanpa suara yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Ketakutan telah mencapai puncaknya. Warga desa Sumbersari tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang teror. Atas kesepakatan bersama, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pengusiran yang dipimpin oleh Abah Leman, sesepuh desa yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan spiritual. Malam itu, puluhan warga berkumpul di halaman balai desa, membawa obor yang apinya menari-nari ditiup angin. Abah Leman memulai ritual dengan membakar kemenyan dan merapalkan doa-doa kuno. Asap putih yang wangi membubung ke langit malam, membawa harapan seluruh desa. Mereka tidak menyentuh Ratmi secara fisik. Ritual itu ditujukan untuk mengusir ilmu hitam yang bersemayam di desa mereka. Suara doa yang khusyuk, gemerincing senjata tajam yang sengaja dibunyikan, serta taburan garam dan beras kuning di setiap sudut desa, menciptakan suasana yang sakral sekaligus menegangkan. Mereka berjalan beriringan mengelilingi permukiman, dari rumah ke rumah, memastikan tidak ada sudut gelap yang terlewat. Beberapa hari setelah ritual itu, Ratmi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong melompong, seolah pemiliknya lenyap di telan bumi. Tiba-tiba, desa terasa lebih ringan. Ayam-ayam tidak lagi mati secara misterius. Para ibu hamil bisa tidur lebih nyenyak tanpa diganggu suara-suara aneh di atap. Kehidupan di desa Sumbersari perlahan kembali normal. Putra Anissa dan Rahman tumbuh menjadi anak yang sehat. Namun, kisah malam kelahiran yang penuh teror itu menjadi legenda yang tak pernah lekang oleh waktu. Kejadian serupa memang jarang terdengar lagi,
Tapi kepercayaan terhadap kuyang telah meresap kuat ke dalam nadi kehidupan mereka. Setiap kali ada perempuan cantik yang misterius datang ke desa, atau setiap kali terdengar suara aneh di pekatnya malam, mereka akan selalu teringat pada kepala terbang haus darah yang pernah mengintai desa mereka. Teror itu mungkin telah pergi, tetapi jejaknya abadi. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.